Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saudara-saudara saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bagi para pengamal solawat, di dalam jiwa raganya akan terpancarkan nur atau cahaya. Nur atau cahaya itu bisa dilihat oleh orang-orang yang menjalani makrifat atau orang-orang spiritual atau anak-anak indigo akan bisa melihat ciri-ciri para pengamal solawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ciri-ciri pengamal solawat Sajaratun Nukut atau solawat pohon uang, di jiwa raganya akan memancarkan sinar putih, gemerlap sinar putih di dalam dirinya, itu mencapai seluruh tubuh, akan memancar sinar, yaitu sinar putih. Itu bagi para pengamal solawat pohon uang ataupun solawat Sajaratun Nukut. Dan para pengamal solawat Qidiriyah atau solawat Jibril. Di sini solawat Jibril itu sanak keilmuannya atau tawasulnya itu kepada Nabiullah Adam dan beserta istrinya Hawa. Itu biasanya diberikan ataupun kita kirim surat Al-Fatihah kepada beliau, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua malaikat Jibril itu kalau sanaknya di solawat Jibril. Tapi kalau sanaknya di solawat Qidiriyah itu bacaannya sebenarnya sama. Perbedaannya hanya yang mengijazahkan saja, atau sebagai riwayatnya saja yang bikin beda. Kalau di solawat Qidiriyah itu kirim Al-Fatihahnya kepada Nabi Khidir, Sunan Ampel. Itu perbedaannya cuma itu. Dan solawat Khidir ataupun solawat Jibril ini sinar ataupun nur di dalam jiwa raga pengamal solawat Jibril atau solawat Qidiriyah itu sinarnya biru putih atau putih kebiruan, seperti batu giok. Kalau disinar itu kan batu giok, kalau disinar kan warnanya kebiru-biruan ya, seperti itu, seperti batu giok sinarnya. Dan solawat solawat Jibril ini, solawat Jibril atau solawat
Qadiriyah ini efeknya itu masalah keduniawian. Jadi kalau menginginkan duniawi, perbanyaklah membaca sholawat Jibril atau sholawat Qadiriyah, karena ini efeknya ke keduniawian. Kalau inginnya keakhiratan banyak atau menginginkan secara spiritual, itu sholawatnya Najaratun Nukut. Jadi dua sholawat ini dari segi sinarnya sudah berbeda, dari segi bacaannya juga berbeda, dari segi riwayat juga berbeda. Jadi lebih baik keduanya diamalkan. Kalau menurut saya lebih bagus kedua-duanya diamalkan sholawat ini. Karena apa? Keduanya bagus diamalkan. Yang satu untuk duniawi, yang satu untuk akhirat. Jadi ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita mengamalkan keduanya, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan dengan dua amalan sholawat tadi. Kalau menginginkan penambahan sholawat yang lain, bisa. Kalau ada waktu, cobalah untuk mengamalkan sholawat lainnya. Ada yang mengatakan sholawat itu cocok-cocokan. Bukannya cocok-cocokan ya saudara-saudaraku. Di sini rentang waktu para pengamal mengamalkan sholawat. Kalau dia itu sering membaca sholawat, contohnya sholawat Jibril, dia udah mengamalkan beberapa tahun, itu ibarat jalan itu sudah limit. Jadi sudah mudah, karomahnya sudah kuat. Ketika dia beralih ke sholawat lain, itu otomatis sholawat yang lain itu harus juga melalui proses, bisa ke jiwa raga kita. Jadi bukan masalah cocok-cocokan, di sini keistiqomahannya, berapa lamanya. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya, itu adalah lama tidaknya kita mengamalkan. Ya perbedaannya, kalau terlalu banyak mengamalkan sholawat, kan sholawat ada 1300-an sikot, memang banyak. Ingin membaca sedikit tapi pahalanya banyak, ya membaca sholawat sultan. Itu setiap habis subuh dibaca 3 kali sudah setara 300.000 kali. Itu sholawatnya para sultan, sholawatnya para raja-raja dulu. Dibaca 3 kali sama saja membaca 300.000 kali. Itu kelebihan sholawat sultan. Saudara-saudaraku dimanapun berada,
Mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat. Solawat apapun itu bagus untuk membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang akan merugikan kita. Ketika kita rugi dunia akhirat, betapa kita sengsaranya nanti. Ketika kita hanya sengsara di dunia itu tidak masalah, tapi kalau kita sengsara di dunia, sengsara di akhirat, betapa malangnya diri kita. Hidup harus penuh dengan keseimbangan. Maka amalkanlah 2 sholawat tadi, sholawat Najaratun Nuqud dan sholawat Qidiriyah, atau yang lebih dikenal sholawat Jibril. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika dulu aku masih kecil, sholawat Jibril itu hanya dibaca di awal doa dan di penutup doa. Dulu juga tidak tahu sebenarnya waktu kecil kalau itu sholawat Jibril. Saudara-saudaraku, ketika ada amalan-amalan tertentu yang membacanya diawali dengan sholawat, apalagi orang-orang yang bertorekah, semuanya bersolawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya, sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.